Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Fitri dengan nomor pokok mahasiswa 2020 406403016, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini saya akan menceritakan kembali drama yang telah dipentaskan oleh kakak tingkat kami sebagai tugas akhir mata kuliah menyimak yang diampu oleh Ibu Roro Dwi Astuti MPD. Judul dramanya sendiri yaitu Kamu Anakku, karya Zakiyuddin yang disutradarai oleh Kak Ahmad Rois Asidik. Sebelumnya saya akan menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam drama ini. Yang pertama yaitu Yuna yang diperankan oleh Kak Nindya Febrianti. Yang kedua peran Bapak yang diperankan oleh Kak Asep Muhammad Muhni. Yang ketiga Ibu yang diperankan oleh Kak Isna Masrifah. Yang keempat yaitu Imah yang diperankan oleh Kak Nia Mutiara. Yang kelima yaitu Peri Jahat yang diperankan oleh Kak Rizky Putri Rahmadani. Yang keenam yaitu Peri Baik yang diperankan oleh Kak Ukti Cahyani. Selanjutnya Keken yang diperankan oleh Kak Yulia Kenzi. Dan yang terakhir selanjutnya Nopi yang diperankan oleh Kak Nopia Sandra Dewi. Drama ini menceritakan seorang remaja yang bernama Yuna. Yuna merupakan anak yang diselamatkan oleh seorang bapak dan ibu dari kecelakaan sebelum orang tuanya meninggal. Kemudian Yuna dititipkan oleh orang tuanya kepada bapak dan ibu yang menyelamatkannya tadi. Nah, orang tua Yuna ini berpesan agar bapak dan ibu tersebut merawat dan membesarkan Yuna seperti anaknya sendiri, dan agar merahasiakan semuanya dari Yuna. Tetapi Yuna ini memiliki sikap yang tidak baik dan tidak sopan terhadap bapak dan ibunya, karena ia malu mempunyai keluarga yang kurang mampu. Yuna ini remaja yang salah dalam pergaulan. Ia hanya ingin bersenang-senang dan selalu mengikuti gaya hidup kedua temannya yang merupakan orang yang berada. Hingga suatu ketika bapak duduk di depan teras rumahnya memikirkan Yuna. Bapaknya itu sangat khawatir dengan Yuna karena sudah 2 hari ia tak pulang, dan sampai hari itu juga sudah larut malam pun belum pulang-pulang ke rumah. Bapak merasa sedih dan kecewa dengan dirinya sendiri, karena bapak merasa melantarkan anak dan istrinya dan tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada keluarga karena ia cacat. Bapak dan ibu ini memiliki satu anak kandung yang bernama Imah. Imah selalu menguatkan bapak dan ibunya, serta Imah pun membantu ibu untuk mencari uang untuk berobat bapaknya. Imah ini sangat tidak suka dengan Kak Yunanya karena Yuna tak pernah peduli kepada keluarganya. Lalu tak lama kemudian akhirnya Yuna pulang dan bapak senang lalu memegang tangannya, tetapi ditepis oleh si Yuna tersebut. Lalu Peri Jahat selalu menghasut Yuna untuk bersikap kasar dan kepada keluarganya. Tetapi ada juga Peri Baik yang selalu mengingatkan Yuna untuk tidak selalu kasar terhadap keluarganya. Tetapi Yuna ini selalu terus berbuat kasar pada bapaknya. Bahkan ia menyuruh bapaknya untuk mengemis agar mendapatkan uang yang banyak. Karena Yuna berpikir bahwa
bapaknya bisa memanfaatkan tubuh yang cacat untuk mengemis agar orang banyak yang simpatik dan memberi uang. Tetapi bapaknya menolak permintaan Yuna tersebut. Lalu Yuna marah dan memukul serta menjambak bapaknya. Di keadaan seperti itu, bapaknya hanya bisa terdiam dan beristighfar. Tak lama kemudian, ibunya pun datang dari bekerja mencari kayu bakar dan terkejut melihat keadaan suaminya yang diperlakukan kasar oleh anaknya. Lalu ibunya pun bertanya, "Apa yang dilakukan kamu terhadap bapak?" Tetapi Yuna bukannya menjawab pertanyaan ibu, ia malah memaki dan mendorong ibunya. Ternyata Imah melihat apa yang dilakukan oleh kakaknya kepada kedua orang tuanya, dan Imah pun marah kepada Yuna. Kemudian Imah bilang bahwa Yuna ini bukan anak bapak dan ibunya. Tetapi Yuna tidak percaya karena selalu dihasut oleh peri jahat. Bapaknya terus mencegah Imah untuk tidak menceritakan kebenarannya, tetapi Imah sangat ingin menceritakan kejadian sebenarnya agar kakaknya ini sadar dan tidak berbuat kasar lagi terhadap keluarganya. Yuna tetap saja tidak percaya apa yang Imah katakan, sampai-sampai Yuna menarik dan menampar Imah. Kemudian Yuna juga mendorong bapaknya hingga tersungkur tanpa ia ketahui bahwa bapaknya memiliki penyakit jantung. Melihat bapaknya tersungkur tersebut, ibu dan Imah pun langsung mendekat dan menolong bapaknya. Imah kemudian marah dan tak tahan lagi dengan sikap kakaknya tersebut, sehingga Imah menceritakan semua kejadian yang sebenarnya, bahwa Yuna adalah anak yang dititipkan oleh orang tuanya sebelum meninggal karena kecelakaan. Walaupun Imah selalu mengatakan dan menceritakan sebenarnya, tetapi Yuna masih saja tetap tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Imah. Lalu kemudian ibu membenarkan apa yang semua Imah katakan tersebut. Yuna pun lalu diam dan termenung. Peri baik pun menyuruh Yuna untuk meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan jangan melakukan kesalahan lagi kepada mereka. Lalu Yuna meminta maaf kepada bapaknya. Ia menyesal karena telah berbuat jahat. Bapaknya pun memaafkan Yuna. Tiba-tiba bapak terkena serangan jantung dan membuat panik mereka. Tak lama kemudian bapak menghembuskan nafas terakhirnya. Makna yang terkandung dalam drama ini yaitu pergaulan bisa mempengaruhi kehidupan kita, baik itu dari segi sifat, sikap, dan tanggung jawab seseorang. Maka dari itu, pilihlah pergaulan yang bisa membawa kita ke arah hal yang lebih positif, dan janganlah menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita, karena mereka sudah membesarkan dan menyayangi sepenuh hati mereka untuk diri kita. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyebutkan nama dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.